Selanjutnya untuk hadir pada kegiatan hari ini yang merupakan kegiatan presentasi dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Kepala Topik SPDSD. Dan sebelum kita memulai kegiatannya, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Ibu Siti kepadanya sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pengatur waktu pengajian acara, yang saya hormati lebih khusus Bapak Taufik SPD SD yang insya Allah hari ini akan menyampaikan aksi nyatanya, dan juga tak ketinggalan Ibu Kasek, Ibu Sri, dan seluruh Dewan Guru yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Karena ini adalah niat yang mulia, mari kita sama-sama awali dengan kalimat yang mulia, yaitu membacakan doa dengan diiringi dengan kitab surah Fatihah, khususnya bagi yang beragama Islam. Bagi non agama Islam berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sekali lagi semoga Pak Taufik SPD SD dan juga Ibu Dewi yang calon guru penggerak, semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, sukses apa yang dicita-citakannya, sehingga membawa nama harum SD Pademangan Barat 03 khususnya, dan kita semua sebagai Dewan Guru yang ada di Pademangan semoga bisa mengikuti jejak beliau dan terbawa energi positifnya dari beliau. Pokoknya pada hari ini apapun yang kita semua yang hadir pada kesempatan ini, semoga Allah kabulkan urusan kita semua, semoga Allah memudahkan. Ila hadaniyah ala kulli niyatin salihah ila hadiran Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka al-ijabah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fa'fu anna ya Allah ya karim ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi azmatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Ya faridal ham ya kasifal gham ya mani abdil wa yarham wa ya dafil bala ya Allah ya Rahman wa ya dafil bala ya Allah ya Rahim wa blas dzunubana anta tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbi Sayyid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena mohon doa yang tadi itu insya Allah tidak mengulangi apa niat dan tujuannya, khususnya Bapak Taufik SPD SD dan juga Ibu Dewi. Insya Allah qabul ala abihim. Nasrullah Allah wa barakatuh wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan
warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Taufik SPM dan saya hormati juga rekan guru yang hadir pada acara presentasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah tadi sudah dibuka acara dengan membaca basmalah yang dipimpin oleh Bunda Siti. Terima kasih atas doanya Bunda Siti semuanya ya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga ya yang ikut di sini dalam pendampingan ini ikut terinspirasi. Ayo ya yang muda-muda ikutin jejak Pak Taufik dan Bu Dewi Gustini. Langkah kalian masih panjang. Ya, semangat. Jangan nanti aja gak bisa ribet. Ya, jangan dan seperti itu. Belum dicoba sudah bilang ribet, males. Kapan mau majunya? Karena maaf ya, untuk semakin banyak yang ikut CGP, rapot pendidikan SDN Pademangan Barat 03 itu semakin baik. Selain dari hasil ANBK anak kelas 5 nanti digabung dengan yang CGP. Ya, makanya saya selaku Wakasek Kesiswaan, Pak Badi Wakasek Kurikulum juga nggak ketinggalan Pak Nur Hidayat menghimbau, ayo ya, jangan misalnya saling iri membuat gaya-gayaan aja itu enggak. Malah Bapak pernah bilang sepertinya CGP ini nanti malah akan dijadikan syarat ya untuk menjadi PNS. Sebelum kita terlambat, karena kita udah siap CGP udah, kita berarti udah siap tenang kalau sudah memegang sertifikat CGP ya. Semangat semua ya. Ya. Karena umurnya masih di bawah 50 tahun masih bisa untuk ikut CGP. Kalau seperti saya Pak Badi sudah nggak bisa karena umurnya sudah melewati 50 tahun. Ayo yang muda-muda ya. Masa dari 50 hanya 2 yang tampil ya. Kalau misalnya gimana sih triknya supaya kita lulus CGP? Silahkan mungkin bisa diskusi dengan teman yang sudah masuk CGP ya. Gunung, Rina, semuanya ya. Terima kasih kepada Pak Taufik dan Ibu Gustini ya, yang telah lulus CGP. Semangat, mudah-mudahan lulus sampai akhir kegiatan. Karena kegiatan ini sampai kurang lebih 6 bulan ya. Menguras tenaga ya Pak. Tapi insya Allah kalau sudah lulus CGP gak bakalan rugi. Ya, pasti ada manfaat di balik itu semua. Gak mungkin pemerintah melaksanakan CGP gak ada manfaatnya. Pasti ada hikmah dan manfaatnya untuk ke depannya. Ya. Mungkin dari saya cukup ya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tapi boleh tepuk semangat ya yang kemarin Pak Taufik ini. Tepuk semangat. Kan ya, gimana Pak Taufik? Ada 2. Ya, ada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Siang. Ya, semoga Ibu Bapak Ibu tidak capek dengan kegiatan Sini, Neng. kami ini, tapi dengan perbincangan Bapak Ibu ini semoga bermanfaat dan semoga juga menjadi kenyang Bapak Ibu yang mendengarkan saya yang begini. Baik, nanti tadi yang disampaikan sama Bu Sri untuk semangat kemarin sih ya. Kita memang harus berdiri ya, itu namanya semangat. Makanya kemarin saya sedikit berubah ya. Ayo nanti kita ikutin saya. Yang begini,
Tepuk semangat. Hah? Bukan. Soalnya Bu Mimin. Ya. Tepuk semangat. Ha ha. Ho ho. Oke, bisa jadi. Ha. Ho ho. Asik, asik. Yes. Lagi. Hu. Asik asik. Yes. Oke, tepuk semangat. Ho ho. Asik, asik. Yes. Ini pilihan kita nanti ya. Nanti kan kita rencana gambar ya Bu ya. Sebelum kita UAS ya. UAS ya. Jadi kita jangan sampai setelah UAS nanti, kalau setelah UAS nanti kita sudah rekor nilai-nilai. Jadi P5 kita mungkin nggak seperti yang kemarin. Kita juga kemarin kita coba filming aja. Sepertinya agak aku kitanya ya. Oke, kita lanjut ke sini ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, saya terdapat materi aksi nyata modul 1.4. Ini sudah saya pampang tuh, foto saya paling ganteng tuh. Kayaknya mau saya ganti Bu, jadi kayaknya ini yang paling saya butuhkan foto saya. Ya, nah dari aksi nyata ini saya akan menyampaikan perkenalkan nama saya, sudah tahu ya nama kita tahun ini SPDSD, saya perwakilan dari calon guru penggerak angkatan 9 kebanyakan Bu Dewi. Materi kita adalah budaya positif yang salah satunya yang lagi booming-boomingnya ya. Budaya positif itu dari sikap-sikap kita memang dalam penyampaian gaya-gaya itu sangat menyulut. Kemarin juga saya ada kejadian ya, mungkin penyampaiannya beda. Kalau saya menegurnya bagaimana, sampai di atasnya beda, tapi tidak kita lakukan. Baik Bu, dilanjut. Sebelum kita mulai kita explain sebentar ya Bu. Ini sudah Bu, ya. Jelas, left, tangannya baru Bu.
dikasih sebenarnya cuma ya nanti ya. Kayak nanti makanya. Lanjut saja. Ya, lanjut. Lagi Tilang ini kan di sebelah kiri sekarang. Di sebelah kanan X-nya sebelah kiri. Baik. Oke, terima kasih. Kita masuk di materi konsep utama pemilu budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4 adalah motivasi perilaku manusia. 5 posisi kontrol restitusi. 6 keyakinan kelas. 3 segitiga restitusi. Mungkin kita baru dengar ya kata-kata ini. Saya juga baru belajar baru 3 minggu, lumayan. Tapi nanti kita akan memahami apa itu restitusi. Ya, next dulu. Oke, terima kasih. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kata kuncinya adalah pasti ya Bu, kita sering dengar ya, berefisiensi. Itu yang sering kita dengar. Mungkin saya juga baru belajar sih dengan kata-kata itu ya, yang semenjak baru selama 2 tahun ini ya. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang kita ngomongin apa ini ya, ternyata memang ini sangat bermakna sekali Bu. Nah, ini yang kunci dari kurikulum Merdeka adalah fokus utamanya adalah berdiferensiasi, yaitu nanti ada lanjutannya next Bu. Oke, nah ini adalah komponen-komponen yang belajar Pancasila kan. Masih ingat gak temploknya? Coba kita lihat templok profil Pancasila. Templok. Oh yang gitu bukan ini ngelan Oke, kita lihat. 3, 2, 1. Belajar Pancasila bertakwa dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini Bu, komponen modul apa? 6 ya, 6 komponen ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini yang selama ini kan kita belum memahami ya Bu ya. Apa sih yang mau dijadikan pelajar Pancasila? Kira-kira Bu Rina udah memahami belum? Belum ya? Sama sih belum belajar belum ya? Apanya Bu? Yang materi ini ya? Sama Bu, kita juga sama. Nanti kita nyampe terus. Oke, titik awal adalah disiplin positif nih Bu. Nah, disiplin positif ini kita melihat dalam budaya kita makna disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh seperti ini. Misalkan, Adi, kamu sering terlambat. Hukumannya adalah kamu berdiri di depan, minta maaf. Kira-kira itu nyaman apa tidak buat Anda? Ya, yang sering kita kehadiran seperti itu. Semenjak saya masuk itu, oh begini loh ceritanya. Ya. Nah, selanjutnya nomor 2 ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan
anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Maksudnya apa sih? Nah, intrinsik itu kemarin belajar nih. Saya tahu nih. Pertama baru saya. Baru kemarin ya. Ya, maksudnya gitu loh, motivasi intrinsik itu dari dalam hati. Iya kan? Kalau ekstrinsik dari luar, yang sering kita jalani, yang sering kita kalau sebagai guru ya, yang sering kita lakukan adalah ekstrinsik, bukan intrinsik. Ya, kalau itu motivasi dari dalam itu, berarti kesadaran murid ya bu, kesadaran diri dia. Disiplin itu kita kembali ke anak sih sebenarnya, bukan guru. Kalau guru hanya menuntun aja untuk mencapai cita-cita mereka, tapi kalau kita langsung sini kamu buang sampah di sini, ya hukumannya adalah kamu lari di lapangan. Kalau dulu seperti itu bu, ya kan, yang kita hadapi, saya pun juga menghadapi seperti itu, ya kan. Kalau dulu buang dikit sambil pakai kabel, saya pernah ngerasain sama mamanya mereka ikat rambut saya bu. Jadi saya nggak ngerti PR, ikat di pagar saya rambut saya tuh, gara-gara saya rambut saya gondrong. Waktu itu ya, mamanya mereka itu dulu berpas sama saya, bapaknya kepala saya, anaknya teman saya. Anaknya teman saya, anaknya pernah pacaran sama abang saya. Itu saya kan begitu tenang. Oh ini loh pacaran abang saya ya. Cuma maksudnya udah ada sih. Oke, lanjut lagi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu yang tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, sini kita garis bawahi sogokan tuh, ya. Nah, anak, kalau kamu ngerjain PR, nanti bapak kasih coklat. Gitu. Itu sogokan tuh bu. Sebenarnya bagus apa tidak sih bu? Tidak. Bagus. Iya. Tapi kan kalau misalkan disogok nih, ya kan, terus ada lagi ancaman. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu menulis saya harus lagi mengerjakan PR 100 kali. Tiga. Nah, hukuman misalkan dulu kan kalau kita berdiri di bendera suruh hormat ya, merasakan yang hormat ini aja 10 menit berdiri di lapangan. Ini akan dibahas semua. Ya, next. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia bu. Ini di kita ya bu ya. Oke bu, saya mau adakan speaking dulu bu. Oke, berdiri dulu bu, berdiri ya. Kalau di depan coba, kalau tangan depan, ke samping, atas, ke bawah. Oke, kita konsentrasi ya, konsentrasi. Ke depan, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke bawah. Ya, coba kita ke samping, ya ke bawah, ya ke samping, ke bawah, ke atas. Udah lagi. Ke atas ya. Oke, silakan. Silakan dulu. Saya punya cerita. Kita tebak ya. Misalkan gini. Bu Ica, hari ini ulang tahun bu. Hari ini Bu Ica ulang tahun. Hadiah pertama, ya, Bu Ica ulang tahun. Hadiah pertama saya kasih laptop. Hadiah kedua saya kasih kaos. Hadiah ketiga saya kasih apa nih? Oh ini udah mana? Oke, mesti nggak boleh jawab lagi ya. Bu Rina ulang tahun itu saya kasih pempek hari pertama ya. Hari kedua saya kasih kaos. Hari kedua saya kasih meja. Hari ketiga saya kasih apa ya? Besok mata dan murid dia senangnya S pak. Ah? Dia senangnya S. Iya, saya ulang lagi ya.
Bu Rina ulang tahun. Hari pertama saya kasih meja. Hari kedua saya kasih apel. Hari ketiga saya kasih apa ya? Nggak boleh. Saya ulang lagi ya. Bu Rina ulang tahun. Hari pertama saya kasih apa tadi? Meja. Kemeja. Hari kedua saya kasih apel. Hari ketiga saya kasih apa? Salah. Ayo, saya beli nasi padang ya, udah pakai cara ini ya. Laptop. Nggak boleh. Hah? Salah. Ayo, tebak dulu. Ayo, Pak Yudi, apa? Hari pertama saya kasih kemeja. Ya, hadiah kedua saya kasih apel, hadiah ketiga saya kasih apa? Salah. Ayo, ayo Pak Yudi. Ayo, saya ulangi lagi. Bu Rina ulang tahun. Hadiah pertama saya kasih kemeja. Hadiah kedua saya kasih apel. Hadiah ketiga saya kasih apa? Pisau. Siapa? Pisau. Salah. Saya ulangi lagi ya. Bunuh. Ulang tahun. Hadiah pertama saya kasih kemeja. Hadiah kedua saya kasih apel. Hadiah ketiga saya kasih apa? Meja. Meja. Salah. Salah. Kasih pisau. Hah? Kasih pisau. Salah. Kayaknya ulang tahun ya. Salah. Saya ulangi lagi ya. Berpikir ya. No, ulang tahun. Saya kasih kemeja. Hadiah pertama. Hadiah kedua saya kasih apel. Ya. Hadiah ketiga saya kasih apa? Bu Sri jawab, Bu Sri. Kemarin gua nih dikasih tahu tuh, jago nih. Harusnya Bu Sri yang tahu. Tapi anak-anak bisa lo tebak lo. Apa jawabannya? Iya. Saya ada satu. Ah, Kalau saya jawab tadi apa? sepatu, ya. Tadi kan awalnya yang pertama Laptop. Terus LK. Laptop, terus saya kasih kaos, hari kedua. Kata kunci akhirnya ya awalnya ya Pak ya. Apa gitu? Terus Bu Sri bilang hari ketiga yang sepatu bener. Ada kaos itu. Belakangnya boneka. Ah, kali kalimat yang S apa aja? Nih, saya kasih lagi. Si Buno ulang tahun. Saya kasih meja pertama Bu. Nah, yang kedua saya kasih apel. Karena meja itu huruf paling terakhir apa? A. Yang keduanya apel. Yang ketiga L. Cari kalimat yang L. Lontong bisa. Oh gitu. Laptop bisa. Nah, hadiah ketiga saya kasih misalkan laptop. Ada yang empat kasih apa? Dikasih clue-nya sih. Ah, Kalau dikasih clue. ya kalau dikasih dulunya gitu harus ketebak. Oke, terima kasih untuk tepuk tangan dulu. Baik Bu, terima kasih. Oke, tadi kita udah mikir bareng-bareng ya, maksudnya sekarang udah dapat internet. Tapi kemarin belum bisa tebak ya Bu. Tuh, kita sebagai guru ya, bertahan hidup ya. Di tengah seperti ini ya kita harus kuat-kuat, harus kuat itu. Pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kita sesama teman bagaimana Bu? Kasih sayang. Iya kan? Terus kita diterima atau enggak nih? Ya sedikit diterima, sedikit enggak. Nah, perbedaan namanya juga Indonesia Bu. Berbeda. Kedua, kita sebagai guru gitu ya, fokusnya sebagai guru gitu ya. Penguasaan, berarti kan seperti tupoksi ya Bu. Kita tugas pokok. Penguasaan kita harus menguasai, nama tugas pokok ya kita harus menguasai. Ya. Ketiga adalah kebebasan Bu. Apakah kita kerja boleh bebas, tapi sesuai dengan aturan. Keempat adalah happy Bu. Mengajar itu. Iya. Happy birthday. Walaupun kita sering-sering lihat happy kita tuh pada saat tanggal-tanggal tertentu ya Bu. Pada saat MBK mulai. Iya. Sekarang masih happy gak? Tapi Udah 7 Bu ya. kalau MBK udah keluar, udah lemes lagi. Iya. Pokoknya kalau udah itu ya pastilah.
Tapi ya mudah-mudahan teman-teman kita yang ada ini juga akan merasakan pasti Bu, semuanya Jakarta nggak buka memang, tapi kita udah berkunci Bu, teman-teman kita semua. Ini yang bisa saya kasih kabar. Ya, semoga di sini tetap ada, karena peluang ada kita belum tahu. Pasti Bu Rina, Bu Ica, Gunung akan mendapatkan juga seperti itu. Ya. Boleh dulu lah ya di Shopee, boleh kakak ya kan? Pada saat PPP keluar kan, langsung boleh kakak. Nanti kayak Pak Tarno Aja. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama ya Bu, menghindari tidak nyamaran hukuman. Kita harus menghindari Bu, anak-anak ini. Kedua adalah murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksplisit. Ini saya kayaknya di kelasnya saya ada kayak seperti ini. Saya belum sampai ke hijau. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan. Ya, saya kayak rapi, biar saya dapat coklat. Saya rapi, gue. Ya, dan itu adalah merupakan motivasi eksplisit. Nah, yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin dengan disiplin diri karena sadar karena akan nilai kebajikan dirinya merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu kan timbul kembali bukan ke gurunya dia, tapi ke anak ya. Semua itu kembali ke anak. Dia sadar diri nggak sih ya? Jadi kalau misalkan kelas saya itu sudah melakukan gimana ya? Saya masih di sini sih Bu. Saya masih di sini. Saya belum kesana Bu. Saya di belajar. Tapi saya akan berusaha ke sana. Gitu loh. Kira-kira di kelas Bapak Ibu ada di kelas yang warna biru, merah, hijau. Asik ya. Kira-kira. Iya, apa bagus. Kira-kira Bukati sudah melamar kemana saat kemudian tadi? mentornya aja biru ya, kita biru. Saya kayak masih biru Bu. Tapi saya berusaha Bu. Ya, berusaha pengen ke sana. Tapi kalau saat ini saya jujur aja, saya masih di sini Bu. Tapi saya berusaha karena saya baru belajar Bu. Jadi saya nggak mau munafik juga. Oh saya sudah di sana. Karena saya di kelas saya belum tentu. Saya pengennya sini. Ya. Oke. Lanjut. Hukuman. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Oke. Gagal Ibu. Menyakitkan. Kira-kira kalau pegang anak-anak, kira-kira dia nurut nggak tuh? Ya. Kira-kira kalau kamu nggak masuk ya sini ke depan, kira-kira apa yang dia rasakan pada saat dia masuk? Takut ya Bu, pasti kan? Kita bikin malu dia kan? Bikin malu sebenarnya. Tapi itu perlu kita sadari. Saya juga masih seperti itu, tapi saya pengen berubah. Ya, saya nggak munafik ini. Ya, kedua, murid jadi takut. Jadi dia takut, dia mau ngapa-ngapain takut. Terkadang kalau dia dengan ada rasa takut dia akan mengadu ke anak kawan-kawannya yang tidak kan ya. Ya kan, gini namanya anak kan, namanya anak itu kan apa kalau anak sudah ngomong sama orang tuanya, udah bebas tuh kemana-mana, gitu loh. Di saat anak ditanya kamu diapain, nggak ada ngapain. Ini dapat SMS begini-gini, tanya lah ya, kemarin kejadian saya, katanya dihukum disentil, ya udah. Pas anak udah ketemu, diapain, ngapain? Bong-bong aja lu kasih Pak Mamat ya, benar ada ngapain? Saya juga salah, kan saya bilang aja ya kalau bisa sentil, kalau tidak dilakukan, ya saya salah sih, saya habis salah, ya karena dengan belajar ini tadi saya mengakui saya tidak salah, tapi dengan belajar ini saya mengakui saya tidak salah. Ya, kedua adalah memaksa, mau nggak mau besok bawa krayon, nggak boleh minjem. Kan dapat KJP, nah, itu udah salah dulu. Iya. Apa kita sadari? Kan dapat KJP. Ya, itu enggak, kita nggak sadar juga. Saya juga pernah menanyakan seperti itu. Saya juga melakukan Bu. Saya nggak munafik ya. Tapi saya ingin berubah. Kedua adalah murid menyembunyikan kesalahan. Ya,
dengan ini kalau ada apa-apa disembunyi dia diam aja, nggak mau ngomong, pasti begitu. Kalau dia melakukan kesalahan, dia kembalikan ke temannya, dia salah Pak, gitu loh. Pernah saya dengan bimbingan ini waktu saya alami waktu di sana Bu, Pak, dia tuh buang kotoran Bu, pulang ya di kelas. Saya datang pagi saya datang, Pak, Adia, saya lihat dong, masih ada almarhum Pak Is. Nah, kok ada di meja? Saya nggak tahu Pak. Nya ada di meja. Nah, gitu ya, jadi dong Bu, gitu ya. Saya kan orangnya minta minyak kayu putih, gue pusing ya kan. Pamin, minta tolong Pamin, tolong Pak. Semua Pamin diambil. Itu kapan? Kemarin Pak. Saya dibodohi sama Pamin. Tolong dibantu Pamin, saya nggak bisa baunya. Diambil Pamin, diangkat. Sudah diangkat Pamin, ini tidak pakai plastik. Pak ini masih hangat. Saya bingung Bu, kok masih hangat? Berarti ini pakai rice cooker. Iya kan? Saya dong ya kan? Udahlah Pamin. Iya, tapi kata anak itu Pak, saya ngomongnya ini kalau meja diambil sama Pak. Pak, dia mana nggak gitu Pak? Pak, ini masih hangat. Ini kemarin Pak. Oh, ini diangkatnya Pak. Belinya kayu putih. Saya sudah bersih, anak-anak sudah keluar. Saya pikirkan saya membuat anak-anak itu buat rasa nyaman lagi ya. Udah ya anak dia wangi, dia nggak tahu lagi. Pamin nyuci dong. Dia balik lagi Pamin ke tempat saya. Pak, saya tahu pelakunya. Hah? Sudah ada pelakunya dari malam. Ada Pak. Di sini, buka Pak. Dia nggak mau keluar. Buka, ya kan? Bentar Pak. Masih lama, buka. Baunya sama kan Pak? Gitu. Iya Pak, baunya sama. Pas dia buka pintu, tersebut yang melakukan. Jadi dia ditaruh di meja, dia bilang, itu kemarin Pak yang jangan Pak, masih hangat. Itu saya bisa menjaga. Aduh, itulah pintar anak-anak ya Bu ya. Bernalar kritis ya Bu ya. Guru masih bisa dibodohi ya. Jadi yang ditaruh di situ. Kata Pak Ini bilang Pak, ini baunya masih sama. Itu kan almarhum. Terima kasih. Murid menjadi rendah diri. Bu, saya mau nanya di kelas Ibu kira-kira ada gak yang memang diri, rendah diri? Dia mau apa diam aja. Kamu ngomong banyak dia. Banyak Pak ini ya. Yang diam aja namanya. Ada ya, saya tuh ada yang dua orang. Setiap dipanggil pasti nengok ke sana Bu, nengok ke sana itu. Nah kalau yang keempat itu saya sebenarnya anak ABK saya 4 orang Bu, sudah bersurat, sudah punya SIM, dijamin insya Allah masuk negeri. Iya, karena 4 dari kesempatan saya didik dulu, saya rayu-rayu Bu, saya rayu-rayu biar dia nanti gratis gitu. Saya sudah 4 bersurat sertifikat, cuma sertifikatnya tidak bisa dibawa ke Bank DKI Bu. Iya, itu sampai situ. Oke, nah penghargaan. Kira-kira kalau dikasih penghargaan itu efektif apa tidak Bu? Reward ya. Sekarang kan sejak 2013, kurikulum 2013 sampai kurikulum Merdeka kita sudah tidak boleh lagi memakai ranking ya Pak ya. Paling hanya reward, tapi rewardnya ya pribadi aja. Ini hanya sepengalaman kita aja. Benar-benar fair. Padahal kita mengeluarkan anak ini, tapi orang tua murid pasti sudah menilai yang tidak Pak kita. Padahal kita juga nggak meminta apa-apa kan. Oke, mematikan kreativitas. Ya, jadi kalau misalkan si Asifa dipanggil terus, yang sudah dipanggil terus, kemungkinan yang lain udah males. Karena yang pasti yang juara pasti si Asifa. Menghukum dengan sistem ranking, nah ini yang tadi saya bahas. Ranking, ya 10 ranking yang nilai misalnya ini. Nilai di atas 70 boleh istirahat, nilai di bawah 60, 70 tidak boleh istirahat.
Itu nggak boleh Bu. Ya. Terus merampas hak menghargai dirinya. Jadi penting Bu kalau merampas hak. Jadi apa yang ingin disampaikan anak yang diam, tapi kita selalu mendahulukan, udah yang benar itu. Kalau udah yang benar, udah kadang-kadang kita lepas gitu aja Pak. Yang tidak menyeluruh lagi. Ya. Next lagi. Konsekuensi. Nah, nanti ini restitusi kita akan belajar ini. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Ya, berarti kita harus mengetahui nih masalah dia ya. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon tuh begini Bu, stimulus respon. Nah, kamu kemarin nggak masuk kenapa? Sakit Pak, nah, itu respon tuh. Alasan pusing Pak, itu respon. Yang penguatan jangka pendek yang seperti itu. Murid menghormati peraturan, konsekuensinya. Jadi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya, kira-kira anak-anak itu juga selain kita berikan penyampaian itu, yang ada juga yang dibakar. Kita juga dilarang membuang sampah. Kira-kira bagus nggak kalimat positifnya seperti itu? Dilarang, cocok nggak kalimat seperti itu? Kurang tepat ya, kalimat positifnya seperti itu. Buang sampah pada tempatnya. Ya seperti itu harus kita buatkan. Jadi kita tidak boleh lagi dilarang. Jadi apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu sekarang tuh kata-kata dilarang itu tidak boleh. Bikin kalimat yang bagus saja lagi. Biar jadi menjadi kalimat yang nilai kebajikan. Area smoking. Ya, area smoking boleh. Dilarang merokok tidak boleh Bu. Area smoking. Jujur saya nih Pak. Oke, lanjut. Restitusi artinya. Nah, nanti kita sampaikan ya restitusinya. Saya jabarkan dulu. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, ini yang disebut restitusi. Ya, ini kata-kata baru. Saya juga baru dapat di dalam buat ini kata-kata ini. Fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol adalah dirinya memegang kontrol, jadi kembali ke atas sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti saya akan kasih contoh di video. Ya boleh. Pengertian restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ingat ya. Kita restitusi ya. Maksudnya gini, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya dari kesalahan. Ya, sehingga mereka bisa kembali lagi. Kalau dia sudah salah Bu, kira-kira anak ini udah orang-orang pada tahu dia salah. Kira-kira dia mau mengumpul lagi nggak ke teman-temannya? Karena dia udah bikin lalu Bu. Ya kan, dia nggak akan mengumpul lagi seperti itu. Oke, itu kata Pak Bosen. Dulu kan kita yang pernah kuliah di UTS siapa nih? Pernah kan kita pelajari teori-teori tentang siapa gitu? Yang dulu orang itu yang teori-teori yang di UT pernah juga teori sini, teori orang Amerika dulu. Kita nggak ngapalin ya Bu. Arti UT nggak? Pernah nggak ngalamin yang teori orang Inggris lah itu? Tapi kita udah lupa sekarang ya. Jadi restitusi bukan menebus kesalahan. Nah ini Bu. Jadi dia walaupun dia memperbaiki kesalahan, tapi dia bukan menebus kesalahan. Ya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat dalam diri. Berarti semuanya kembali ke diri anak tersebut ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada materi. Next tuh. Hukuman atau kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Contoh seperti ini Bu. Guru siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Contoh kasus yang tidak mengerjakan PR. Hukumannya ya guru menghukum yang bendera. Konsekuensinya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Konsekuensinya tindakan sebanyak 3 kali lipat. Ini yang pernah kita lakukan. Saya juga pernah melakukan. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau kita rubah lagi ke restitusi, ini hasilnya.
Guru menanyakan keyakinan kelas. Apakah ibu-ibu udah pernah bikin buat keyakinan kelas? Cuma dengar aja ya. Saya nggak tahu. Ada saya orangnya ya. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa. Ada nggak? Saya pikir ya. Ya, semoga Bapak Ibu ikut ya. Kalau Nurina juga kalau lolos, bisa. Kalau ketiga kan lolos ya. Ya. Dan tahun ini ikut ya. Ya, Nurina, Bundong, Budui ya. Masalah kita backup, kita bantu. Ya. Lumayan juga cuma saya buat sesuatu yang sama-sama. Oke, next, lanjut. Oke, kita breaking dulu ya. Makan dulu. Kita mulai ya. Oke, ya, siap dulu.
tengah. Silakan PR yang kemarin diberikan menggunakan meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum siapa kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Cek. Ini yang kedua. Bagi anak-anak, hari ini sudah ada yang belum mengerjakan atau kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah. Sekolah. Bayangkan orang tuamu bersama kecewanya sama kamu ini sudah tidak meninggal. Harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Ya udah, nanti jangan diulang lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya. Ya tadi, aku ya maksudnya. Lalu dong. Ya, teman. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, nggak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya benar sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Ya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Responnya nih, Bu. Ya, sulit banget kan namanya seperti kapan kamu enggak. Kalau si Rina Bu Eka udah gak sabar. Lu lagi ya. Ini pusing ya. Yang ini belum selesai. Lu lagi pusing lagi dia. Bener kan, Bu? Ini pusing banget gitu. Kapan kamu? Pusing bodoh amat lah. Tadi ya. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi, Bu. Apakah kita sebagai sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah murid? Kita sebagai murid itu kayak seperti teman ya. Karena banyak banget anak-anaknya, Bu. Kalau teman nanti agak-agak tengil jadinya kan. Terus kalau kita pemukul juga kita salah. Jadi kita pembuat rasa bersalah, kita pemantau. Kalau pemantau itu misalnya ahli yang bilang ini masih ada perubahan atau tidak. Nah, ini kita harus sebagai manajer pakai menuntut ya, Bu. Kira-kira di antara ini, jujur ya, Bu, kita ada di posisi apa? Ayo, Bu Karti, kira-kira Bu Karti ini ada di tempat yang mana? Jadi enggak posisi kita sekarang ini, jujur, kita ada di mana posisinya sekarang? Iya, nggak pernah hukum. Tapi yang tadi ini salah satu, ibu ada di mana posisinya? Pemantau ya, belum sampai saat ini ya? Iya. Belum. Kalau musrik? Teman ya? Bija? Teman ya, tapi masih Gunung udah sampai di mana? Gunung ya, pusing ya kan, anak saya belum disuhin lagi, pusing aja kan gitu. Tapi juga tapi dia bisa diatur saudara sama kita gitu. Gimana caranya? Luar biasa pertanyaanku ya, kayak tangan lu buat gue Eka. Habis goyang lagi.
bagaimana kita mengatur anak menjadi teman kita ya? Metode itu tadi, metode ngajar kita. Jadi terkadang kalau hanya anak-anak ditaruh anak di halaman 86 dia langsung itu nggak menjalankan kedekatan, metodenya aja bu. Terubah. Jadi metode sekarang banyak bu ya, seperti LKPD, daya tarik. Saya pernah merasakan bu, ya, belum lama ya, karena saya juga masih belajar. Waktu itu kali itu bulan kemarin itu bu, itu baca nggak bisa, bacanya masih ya kemarin ANBK yang nggak dengar berita. Terus saya punya permainan dadu. Di dadu itu kan saya pernah kirim ya bu. Di dadu itu di atas dia dadu kan kotak ya bu. Di gambar pertama itu keris. Di gambar kedua itu bendera. Di gambar ketiga itu bambu runcing. Di gambar keempat itu pahlawan. Pada saat saya main dadu bu, lempar, dia dapat keris bu. Keris. Nah, keris itu ditanya. Dia kan menceritakan bahwa kalau saya dapat pahlawan, saya kan ceritakan, oh pahlawan seperti ini. Keris dijawab, ini benda pusaka. Bener nggak bu? Pahlawan itu kurang. Dari situ metodenya, oh itu gampang pak, gitu. Alat bisa apa pak? Dia bilang gampang. Berarti kan metodenya bu. Caranya kalau kita hanya masih di papan tulis seperti ini nggak bisa. Metodenya. Ada juga anak yang kalau kita nilai biasanya kan kita per individu ya bu, satu-satu ya. Ayo kita buat nilai yang per kelompok bu. Jadi dia berkolaborasi. Ya tema-tema sekarang itu kan kita nggak jadi yang sampai yang pinter. Yang dicari sekarang bukan seperti itu. Kolaborasi terus. Iya. Terima kasih bu ya. Next bu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saat upacara bendera. Selama ini kita belum upacara bendera dia. Ya mungkin kita lupa. Penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu penghukum. Kamu lengkap. Patuhi aturan sekolah berdiri di depan. Contoh. Kalau pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu, itu pemberi salah komentar seperti itu. Kalau penghukum kan kamu tidak pakai nasi, berdiri di depan, itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali guru bilangin sama kamu nih, ya guru kecewa sama kamu, jadi anaknya rasa bersalah. Nah, kalau teman, nih kalau misalnya terus seperti teman ya. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah deh. Ayo teman, posisi kata teman, posisi kata pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa? Kamu sudah melanggar apa ya? Dan konsekuensinya apa ya? Oh saya sudah melanggar, saya tidak memakai dasi. Kira-kira konsekuensinya apa ya? Itu kan yang cari. Saya tidak akan mengulangi lagi bu. Saya akan berusaha nanti minggu depan saya akan berusaha menyiapkan atribut saya untuk agar tidak berlambat lagi. Tidak misalkan tidak akan tidak lengkap lagi, akan lebih lengkap lagi lah. Nah kalau manajer ini, nah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tahu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kembali lagi ke diri anak. Oh ini bu, saya akan malam-malam saya akan menyiapkan misalkan besok saya hari Senin sampai jalan saya akan menyiapkan dan tidak akan sampai terlalu lagi dan tidak sisa tertinggal lagi. Seperti itu. Ya sama aja sih sebenarnya. Tapi ini mungkin kata-katanya lebih halus ya bu. Ya. Next bu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang saya mau tanyakan itu kira-kira rambut panjang mengganggu pelajaran tidak? Rambut gondrong, oh ya, mengganggu pelajaran tidak? Sepatu warna biru anti panjang-panjang mengganggu pelajaran tidak?
Gak mengganggu. Kalau rambut gondrong mengganggu gak kira-kira? Rambut gondrong, kepala botak di sini gondrong, sini botak, sini gondrong, mengganggu tidak? Ya, itu kan disebut ya peraturan. Nah, di sini kan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Itu kalau anak-anak sudah besar, Bu. Ya. Kenapa anak-anak diajarkan sepatu biru tidak boleh, harus pakai sepatu hitam, atribut harus lengkap, ya, atribut lengkap, datang tepat waktu, upacara jam 6:30 sudah dimulai. Nah, dari situlah kita mulai didik anak menjadi disiplin, Bu. Di saat dia sudah sekolah, anak itu sudah kembali ke masyarakat, Bu. Dan kalau anak-anak sudah menghadapi masyarakat, mereka sudah berhadapan dengan undang-undang dasar, undang-undang aturan. Apabila misalkan mau umroh, ya harus ikutin aturan sana, Bu. Benar gak, Bu? Gak mungkin dong kamu pakai attitude yang di Jakarta, ya kan? Lebar-selebor. Nah, begitulah aturan dimulai. Jadi anak-anak itu di Indonesia itu dididik dari awal, dari SD itu untuk mentaati aturan-aturan ini agar nanti besar kalau dia kembali ke masyarakat dia akan sudah terbiasa dengan aturan-aturan yang berlaku. Gitu. Tangan buat Bu Eka. Eka betul. Next, Bu. Oke, saya bisa membuat keyakinan kelas, Bu. Saya panggil dulu anaknya. Saya panggil. Pemantiknya bagaimana? Saya berikan dulu post-it, ya, ini namanya post-it. Kira-kira nggak? Kelas apa sih yang kamu inginkan? Kita kasih siapa dulu? Kita kasih satu-satu. Sudah ya? Dan kira-kira guru apa sih yang kalian inginkan? Guru yang asik banget. Kalau baru nanti kita bikin, misalkan kira-kira kelas apa sih yang kamu pengen? Kelas yang bersih, kelas yang ini. Tapi akan dijadikan kalimat, dicari kalimat positifnya, Bu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti kata-kata Pak, kalimat positif tadi apa, Bu? Buanglah sampah pada. Baru nanti kita buat, Bu. Memang sih prosesnya ribet amat ya. Tapi memang ini prosesnya. Ya, setelah ini baru kita lakukan, Ibu, semua guru. Coba lagi, Bu. Nah, ini keyakinan kelas saya, Bu. Ya, maaf ini kalau yang ganteng, Bu. Cuma satu. Nah, ini saya waktu saya buat ini waktu kelas 4, Bu. Dulu pas saya latihan. Keyakinan sama kesepakatan berarti hampir sama. Ya, hampir sama. Dan berbeda. Ini keyakinan kelas. Datang ke kelas tepat waktu. Tidak boleh kalau misalnya kata negatif gimana, Bu? Dilarang terlambat. Nah, itu tidak boleh. Iya. Angkat tangan sebelum berbicara. Kasihan ya kalau kita pakai itu ya. Jaga kebersihan ruangan, saling menghargai dan menghormati teman, dengarkan dengan seksama. Jadi tidak ada dilarang-dilarangannya, Bu. Jadi misalkan ada yang melanggar, kira-kira dia datang terlambat, kira-kira kamu sesuai gak dengan keyakinan kelas kamu yang membuat kemarin? Tidak, Pak, apa yang kamu langgar? Ya gitu kan? Itu. Oh, ini Pak, saya datang kelas dia tepat waktu. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Ya kamu jelaskan itu. Oke, next, Bu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini lebih abstrak dari peraturan, jadi terus berupa pernyataan universal, terbuka, dibuat dalam bentuk positif, yang kata-kata tadi sedikit saja, tapi sedikit saja, Bu, kata-katanya nggak usah terlalu banyak aturan ya. Kalau makin banyak aturan makin pusing sama murid. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini restitusi yang hadapi ya, menstabilkan. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau validasi tindakan yang salah adalah semua perilaku memiliki alasan,
menanyakan keyakinan kita sebagai memiliki motivasi utama. Bagaimana sih nak kamu? Ya next. Waalaikumsalam Ajam. Ajam apa kabar? Baik. Udah makan belum? Ya. Ajam tahu nggak? Bapak panggil sini kenapa? Tahu ya. Nah, Bapak dengar kabar dari tiket. Katanya kamu sering terlambat. Menurut ingatan Ajam sudah berapa kali terlambat? 4 kali. Itu sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan bukan? Ajam melakukan kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti punya salah, Bapak juga pasti punya salah. Tapi Bapak berusaha untuk memperbaikinya. Setuju nggak? Oke, kita cari solusinya ya Ajam ya, sama-sama ya. Ajam sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sering datang terlambat? Karena saya sering mendatang dan membangun hingga malam. Kalau datang terlambat sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut Ajam nih, keyakinan kelas apa sih yang dilanggar sama Ajam? Disiplin. Menurut Ajam, disiplin itu penting atau tidak? Tidak. Oke, kira betul ya. Ajam kira-kira menyesal ya? Baik, karena sikap Ajam sudah meminta maaf. Menurut Ajam, apa yang Ajam lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya tidur lebih cepat dan tidak bermain sampai malam. Baik Ajam, Ajam sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua Ajam ya, agar Ajam tidak terlambat lagi. Oke, kalau begitu Ajam boleh kembali ke kelas lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Lambat terus, gak kayak bos. Sorry tuh, soalnya tadi aku jaga adek aku juga aku lagi ke pasar. Alah, alasan. Kamu kok gitu sih? Kamu berani sama aku? Hah? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Cherry, Riko, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Kalian tahu nggak kenapa Bapak manggil kalian di sini? Tahu, Pak. Bapak dengar nih dari temannya. Kalian bersengar ya? Kalau boleh tahu kenapa ya? Pak? Begini, Pak. Saya datang terlambat tiket. Lalu saya sendiri aja. Kenapa kamu lakukan itu? Saya kesal, Pak. Saya sendirian membersihkan seluruh kelas, sedangkan saya enak-enaknya datang terlambat. Kalau Cherry? Mohon maaf, Pak. Saya sendirian menjaga adik keluarga saya. Jadi saya sudah dipasang. Baiklah, yang Bapak tanyakan. Kalian lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak, Pak. Menurut kalian, keyakinan kelas apa sih yang kalian langgar? Saling menghormati dan saling menghargai. Menurut kalian, penting nggak sih saling menghargai dan menghargai? Penting, Pak. Alhamdulillah. Kalau kalian sudah mengakui kesalahan kalian, kira-kira mau tidak memperbaiki masalah ini? Mau, Pak. Bagaimana caranya? Ayo. Saya akan minta maaf, Pak. Dan jika saya ada kelompok saya yang datang terlambat, saya tidak akan marah-marah lagi. Jadi, Saya tidak akan marah-marah lagi, Pak. atas sekali tindakan kalian. Tetap semangat ya. Sekarang kalian boleh bergerak tangan. Terima kasih. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsa Karmi dari kelas 5A dari SDN Parakan Barat 03. Ini setelah terlambat kemarin, saya tidak akan mengulanginya lagi.
saya akan tidur lebih awal dan tidak bermain game hingga larut malam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko John dari kelas 5A. Saya bersekolah di SDN Pademangan Barat Kasang 3. Setelah kejadian memarahi teman, saya akan menegur teman yang terlambat tiket dengan baik. Saya tidak akan menyindir teman yang terlambat tiket, dan saya tidak akan memarahi teman yang terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Satria Putri dari kelas 5A. Saya bersekolah di SDN Pademangan Barat 03. Setelah kejadian terlambat piket, saya akan berbicara dengan ibu saya supaya tidak terlalu lama pergi ke pasar dan supaya saya tidak terlambat piket. Dan saya akan berbicara dengan ibu saya kembali supaya tidak menyuruh saya sebelum berangkat sekolah, supaya saya piket tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.